Bagaimana hukum memberi nama anak dengan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan dan seterusnya, Zabaniyah dan yang lainnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada para malaikat, sebagaimana kita menamai anak kita dengan nama para sahabat. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Jadi tidak ada, yang saya tahu ada hadis melarang kita tidak boleh memberikan nama dengan nama malaikat. Nabi SAW melarang untuk memberikan nama dengan nama malaikat. Jadi sebaiknya dijauhi. Ulama sepakat nama yang paling afdal adalah nama yang disebutkan penghambaannya kepada Allah, dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman, karena kata Nabi SAW, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah dan Abdurrahman, dua nama ini. Kemudian semua nama-nama yang diikuti dengan Abdul Ghafur, Abdul Tawwab dan seterusnya, nama-nama Allah. Setelahnya datang nama para nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Adam, Yunus, Saleh, Shu'aib, Hud, Ibrahim, Yusuf, semuanya kita boleh pilih. Kemudian nama para sahabat banyak sekali, gitu kan? Bisa kita pilih nama-nama mereka, itu jauh lebih baik. Jadi bentuk kecintaan pada malaikat adalah dengan cara mengimani keberadaan mereka dan menghormati apa yang disuruh hormati dalam agama. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, malulah kalian pada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian, gitu kan? Kecuali kalian sedang di WC atau sedang berhubungan biologis. Jadi memang kita disuruh hormatin. Lalu dalam hadis lain kata Nabi SAW, malaikat terganggu apa yang mengganggu manusia dari bau busuk dan seterusnya, itu malaikat tidak suka, yang pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman. Jadi kita lakukan yang ada dalilnya, tapi yang memberikan nama Allah alam setahu saya sebaiknya jangan. Saya pernah mendengar kalau perhiasan ahli neraka itu dari besi. Nah, bagaimana hukum memakai cincin akik yang terbuat dari besi putih dan semisalnya? Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasannya. Allahu alam. Selama ini saya selalu bahas tentang masalah neraka, saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasan. Yang saya tahu malah mereka penuh dengan azab, gitu kan? Azab. Dan yang ada itu dalam hadis disebutkan harta yang mereka tidak keluarkan, atau harta haram atau harta yang tidak dizakatkan, itu akan berubah menjadi timah panas yang akan ditempelkan, disetrikakan di tubuh mereka, itu ada. Tapi kalau perhiasan seperti kasus cincin, gelang, ini saya tidak melihat ahli neraka ada memiliki itu. Allahu alam ya, mungkin sebatas ilmu saya. Jadi yang saya tahu tidak ada itu. Dan kalau laki-laki menggunakan perhiasan dari perak dibolehkan. Ya, Nabi SAW berkata dalam hadis Bukhari kepada seorang sahabat yang ingin menikahi seorang sahabiat yang sedang ada menawarkan diri kepada Nabi SAW, kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid, coba kau pulang cari walaupun cuma cincin perak. Yang saya tahu perak dibolehkan, tapi kalau emas tidak boleh bagi laki-laki, gitu kan? Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Ustaz, mohon doakan istri dan adik anak agar memakai jilbab. Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan hidayah, bukan cuma saudara dan istri anda, tapi insya Allah seluruh muslimat, ya, seluruh muslimat yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah berikan petunjuk untuk bisa menutup aurat mereka. Amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid selain doa pagi dan sore? Ya. Apa saja yang tidak dibolehkan itu hanya sholat, puasa, menyentuh fisik Al-Quran, kan gitu. Yang lain boleh. Zikir, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, sedekah, banyak, mendengar ceramah, banyak sekali. Jadi yang ditinggalkan cuma yang dilarang saja, yang tidak dilarang kerjakan. Kan itu. Apa hukumnya mendengarkan puisi? Kalau misalnya sesuatu yang positif, baik-baik saja isinya, puisi kan bisa juga dikatakan syair ya, itu boleh-boleh saja. Nabi SAW punya seorang penyair namanya Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini memang selalu membela Nabi SAW dengan syair-syairnya. Kalau ada yang menyerang Nabi, maka dia juga membalas, gitu kan? Nah, itu setahu saya boleh saja selama memang hal-hal positif lah, syair, puisi yang sifatnya memang masih positif, tidak ada kata-kata haram, silahkan. Tapi saran saya sibukkan diri dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, itu 10, setiap huruf 10 pahala, gitu kan? Itu lebih baik. Apakah Yazid bin Muawiyah adalah orang saleh dan bagaimana kita menempatkan beliau dalam Islam? Kalau dikatakan orang saleh, saya tidak tahu secara pribadi, tapi cukup banyak diantara ulama yang memuji dan ada juga ulama yang menyalahkan. Jadi dia ada kesalahan, ada yang salah, ada yang benar. Ya, ada yang salah, ada yang benar dari diri beliau. Dan ini sebagai manusia biasa, Tapi yang jelas dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, pasukan yang menyerang Konstantinopel, gitu kan, diampuni. Dan di zaman Yazid ini ada pasukan menyerang Konstantinopel, dan di pasukannya dialah meninggal Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia.
gitu kan, yang memang kuburannya yang dia minta pada saat dia mati dikubur di gerbangnya ya Konstantinopel, itu di pasukannya Yazid, dan dia mewasiatkan kepada Yazid, kalau saya meninggal jangan kubur saya kecuali di dekat pintu gerbangnya Konstantinopel. Itu yang saya tahu. Kalau masalah kekurangan Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pada saat ditanya tentang apa yang Anda jawab, apa pendapat Anda tentang yang terjadi di antara Muawiyah sama Ali, antara Ali dengan Aisyah, maka beliau ini adalah turunan Nabi SAW. Imam Syafi'i masyhur rahimahullah, dan beliau mengatakan, saran saya kamu membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun kad khalat, itu umat yang telah berlalu, kata Allah, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka sudah lakukan. Kalau mereka berbuat baik dapat pahala, kalau mereka berbuat sudah dihukum sekarang. Kalau mereka berbuat buruk mereka sudah dihukum. Walakum ma kasabtum, kalian juga akan dituntut terhadap apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, janganlah kalian tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Orang yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan? Insya Allah jasa dia dalam Islam Allah sudah balas, kalau ada keburukannya Allah sudah hukum. Lebih baik kita memikirkan bagaimana umat ini ke depan. Itu yang saya sarankan, daripada kita mengorek-ngorek masa lalu sejarah Islam. Kita ambil positif dan kita meninggalkan yang negatifnya. Di kantor Anas setiap selesai sholat asar ada pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, sementara masih ada jamaah yang masbuk. Apakah boleh Ustaz kami membaca hadis tersebut sementara jamaah terus berdatangan dan sholat? Kalau memang dianggap itu penting, darurat, maka boleh-boleh saja setahu saya. Allahu a'lam. Setahu saya boleh-boleh saja, dan saya saran saya supaya kalau bisa ya, seperti masjid kita ini atau tempat-tempat yang lain, kalau ada taklim seperti ini mungkin teman-teman panitia bisa memberikan teman-teman kita yang terlambat tempat ya, mungkin di sisi masjid dikasih karpet khusus ditulis untuk orang yang masbuk, sehingga mereka tidak terganggu, juga jemaah taklim tidak terganggu kan. Itu lebih positif dan lebih di tengah ya, lebih adil istilahnya. Daripada di sini saya teriak-teriak, nah sana juga imamnya juga baca ayat yang keras, akhirnya seperti orang yang berantem gitu. Jadi lebih baik diatur seperti itu. Kalau antum melihat membaca Riyadhus Shalihin ini penting karena itu adalah ilmu, dan kalau tidak seperti itu maka mungkin orang-orang tidak akan menuntut ilmu, maka boleh dibacakan, tidak ada masalah, gitu kan. Dan saya sarankan orang-orang yang terlambat masbuk sholat, coba cari sisi masjid yang tidak mengganggu orang, karena kalau kita masuk dalam masjid, misal akhirnya nyerobot ke orang-orang yang masih duduk berzikir, mungkin mereka masih berzikir, mereka masih mengejar fadilah doa malaikat. Karena orang yang tidak berdiri dari musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, malaikat kan terus mendoakan dia. Makanya ada orang duduk menunggu berzikir. Orang yang masbuk harus mengerti, karena dia terlambat ya dia cari tempat, posisi yang mungkin lebih tidak mengganggu dia dan tidak mengganggu jemaah yang lain. Ini saran saya, Allahu a'lam. Apa perbedaan antara qat'i sama dhanni? Qat'i itu sesuatu yang sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Kalau dhanni masih perkiraan, gitu kan? Ayat-ayat qat'i sesuatu yang berbicara langsung to the point kepada hukum. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Qat'i, jelas. Enggak ada sesuatu yang perlu diragukan di situ, gitu kan? Kalau dhanni ini sesuatu yang sifatnya masih berbicara global, ya. Sifatnya berbicara global, yang sifatnya itu masih berbicara tentang sesuatu yang kemungkinan maknanya begini, kemungkinan maknanya begini. Misal, pada saat disebutkan aula mastumun nisa dalam surah Al-Maidah ayat 6, atau kalian melamas wanita kalian. Ini yang menyebab ulama mengatakan secara makna ini dhanni, gitu kan? Orang masih ini menyentuh biasakah batal wudu atau menyentuh dengan syahwat? Maka Imam Syafi'i mengatakan menyentuh wanita yang boleh dinikahi termasuk istri walaupun sudah jadi istri, syahwat atau tidak batal wudunya, karena Allah bilang aw lamassumun nisa. Kemudian kalau jumhur ulama mengatakan tidak, harus dengan syahwat baru batal, karena kata-kata lams di sini itu harus dengan syahwat ya, harus dengan syahwat. Dan ini Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan hal tersebut, dikuatkan dengan hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mencium Aisyah dan menjadi imam sementara tidak berwudu, gitu kan. Jadi seperti itu memahaminya. Dan apa perbedaan antara taklid dengan ta'assub? Sebenarnya secara makna mendekat. Kalau taklid itu mencontohi dengan dasar, kalau ta'assub mencontohi tanpa dasar. Itu maknanya. Kalau taklid itu
ada orang nih jalankan sunnah, kita ikutin, kita tahu dia punya landasan, kita ikutin, maka dikatakan kita mentaklidnya. Kalau ta'assub, mencontohi seseorang hanya sekedar melihat tanpa tahu ini ada landasannya atau tidak, jadi fanatisme buta, itu kalau ta'assub. Kalau taklid itu dia mengikuti dengan mengetahui ini ada landasan, itu kurang lebih perbedaan dasarnya. Masya Allah, 8-9 pertanyaan. Tanya satu, akhi, ukhti, 1-2 gitu. Apa ada ilmu kias dalam dalil Al-Quran dan hadis? Apa yang dimaksud dengan kias? Kias itu sebenarnya perumpamaan, gitu kan? Perumpamaan yang diambil dari ayat atau hadis Nabi SAW. Jadi dikiaskan, ya, dikiaskan. Jadi seperti diperumpamakan, ya, dihubungkan. Seperti misalnya pengharaman rokok, gitu kan? Karena banyaknya mudaratnya dikiaskan dari pengharaman khamr, ya, diambil dari ayat-ayat yang mengharamkan minuman keras. Karena nggak ada rokok disebut dalam Al-Quran, tapi dilihat ternyata khamr diharamkan karena kenapa? Mudaratnya lebih baik daripada manfaatnya, maka dikiaskanlah pengharaman rokok ke khamr itu. Seperti itu. Jadi pengkiasan maksudnya adalah pengambilan hukum yang diperumpamaan dengan hukum yang sudah jelas. Dalam kondisi seperti apakah istri saya boleh pergi safar tanpa ada mahram? Tentu kalau antum bisa temenin, gitu kan? Ditemenin istri itu. Kecuali darurat sekali. Ini harus keluar kota, safar, jarak safar. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat, saya sudah pernah jelaskan persisian ulama dalam masalah ini. Hadisnya adalah tidak layak bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir safar, perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Kalimat sehari semalamnya dipersisikan oleh para ulama nih. Sehari semalam ini apa yang dimaksud? Apakah sehari semalam tolok ukurnya hari di zaman Nabi SAW, atau sehari semalam itu memang lafadz letterletnya 24 jam itu, gitu kan? Nah, pendapat pertama mengatakan ini harus dilihat dari zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW misalnya Mekah sama Madinah jaraknya 3 hari perjalanan kuda, gitu kan? Nah, kalau 400 kilo dibagi 3 hari berarti sekitar 130 kiloan. Berarti kalau dalam pendapat ini dikatakan jarak 130 kilo sudah tidak boleh wanita safar tanpa mahram, kan itu. Pendapat kedua mengatakan tidak, kita berpegang pada lafadznya sehari semalam, tidak dilihat lagi jarak jauhnya. Sehari semalam, apakah perjalanannya sehari semalam atau tidak, gitu. Dan yang dimaksud dibutuhkan mahram adalah perjalanannya, tiba di lokasi sudah tidak butuh mahram lagi. Jakarta Surabaya butuh mahram, misalnya ya perjalanannya. Tiba Surabaya sudah nggak butuh mahram, suaminya udah boleh kembali, sudah sampai pada tujuan. Jadi perjalanan yang dimaksud, gitu kan. Nah, ini kita lihat sekarang kecenderungan kita melihat di mana ini secara ilmiah. Seperti sekarang misalnya, ulama fikih sepakat mengatakan wanita disuruh ada mahramnya pada saat safar itu karena keamanan, gitu kan. Takut diganggu. Zaman sekarang dan berapa hari lagi ini akan diresmikan oleh kerajaan Saudi perjalanan Madinah Mekah dengan kereta api baru 90 menit. Yang dulu orang tempuh 6 jam pakai bus, sekarang sudah lebih canggih 90 menit. Bukan mustahil 10-20 tahun ke depan itu mungkin cuma setengah jam. Bukan mustahil, sebab kemarin kerajaan Saudi sempat negosiasi sama Jepang. Salah satu kereta yang sempat ditawar itu ada buatan Jepang yang terbaru 400 kilo 20 menit. Sama dengan pesawat kecepatannya. Itu bukan mustahil 10-20 tahun lagi dipakai, gitu kan. Berarti jarak yang dulunya dari zaman Nabi SAW 3 hari 3 malam ditempuh dalam 20 menit nanti itu. Apakah perempuan butuh mahram? Nah, di sini memahami fikihnya. Bagaimana kita jeli dalam menangkap ini. Dilihat jalur keamanan aman gak dia? Sekarang perempuan safar dari Jakarta ke Surabaya di pesawat, aman gak dia di pesawat? Menurut saya aman, saya pribadi melihat aman. Kalau ada yang ganggu satu pesawat keroyokin, gitu kan? Nggak mungkin. Atau ada yang ganggu dia di sebelahnya, dia tinggal bilang sama pramugara itu, pramugaranya langsung diamankan tuh, gitu kan? Nggak mungkin. Orang tidak mungkin mengganggu, berarti keamanan ada. Tinggal dilihat jaraknya sehari semalam nggak, kurang ya sudah, berarti masuk dalam pendapat kedua membolehkan. Tapi di sini tentu kita saling menghormati pendapat ya. Saya sudah bilang tradisi saya dalam pengajian, saya coba mengangkat kalau ada khilaf di antara ulama supaya lebih difahamin. Karena bukan mustahil, berapa kali banyak ditemukan fatwa yang keluar dalam fikih
itu ternyata 10-20 tahun lagi berubah, gitu kan? Malah sefaham dengan yang pernah dia selisihi 20 tahun yang lalu. Karena ternyata dengan berkembangnya zaman, ternyata ini yang lebih cocok, gitu kan? Sering kali begitu. Maka kita jangan buru-buru untuk menyalahkan pendapat yang ada selama ada dalil. Karena ini dalilnya satu nih, dalilnya hadis tadi, sehari semalam tanpa mahram, kan gitu. Itu dalilnya yang dibahaskan. Ketika niat kurban seekor kambing hanya untuk satu jiwa atau bisa untuk satu keluarga, tentu lebih afdal satu jiwa, lebih afdal itu, lebih baik. Bahkan dianjurkan setiap orang satu orang bisa berkurban lebih dari satu ekor, ya. Bisa lebih dari satu ekor. Masya Allah. Mulai sekarang pertanyaan satu atau dua saja ya. Masalah multi level, saya nggak jawab lagi nih, sudah sering saya jawab. Syubhat dijauhi, itu saja saya bilang. Nggak usah lah, lebih baik cari yang lain, gitu kan? Cari sumber yang lain. Saya ini pernah praktisi multi level itu lebih dari 15 tahun. Praktisi. Saya sampai menjadi penasihat syariahnya, saya sampai luar biasa lah. Saya nggak usah sebutin. Banyak yang dulu mengajak saya jadi Dewan Syariah, mengatasnamakan syariah gitu. Nah, itu setelah saya telusurin semua ini berbahaya sekali, dekat sekali dengan bab gharar itu, merugikan pihak, uang pendaftaran yang hangus, kemudian bonus yang hangus, janji-janji yang cuma diimingkan, ini kalau dapat poin tertentu akan dapat mobil, ternyata begitu juga sampai pada poin itu tidak dikasih mobil langsung cash, masih dicicilin, kalau poinnya nggak sampai bulan selanjutnya nggak dapat lagi mobil itu, dan beragam macam hal yang dijanjikan, ini semua masuk dalam bab gharar. Maka saran saya nggak usah. Dan subhanallah, orang yang masuk ke multi level ini, mungkin teman-teman yang bergerak itu akan muncul sebuah motivasi dalam dirinya, merasa bisnis lain kecil semua, bisnis yang paling hebat. Sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam ceramah terus. Kalau dia ceramah, bukan ceramah ini ya, maksudnya bisnis, marketingkan terus. Kalau dia ceramah itu sudah berapa banyak orang yang masuk Islam tuh. Ini hanya jual sabun satu, luar biasa sampai jam 2 malam, ini bagaimana? Hah? Ini hati-hati, kalau menurut saya lebih baik jangan, dijauhi. Mohon maaf, apa Pak Ustadz? Apa ini? Jadi membuat, saya nggak bisa baca ini. Oh, franchise. Dan bagaimana cara bergabung? Ini off the record. Cara di belakang. Boleh insya Allah. Rencana begitu, tapi belum lagi sementara diprogramkan. Ya. Kalau ada insya Allah saya beritakan, saya nggak pernah pelit. Selalu saya beritain kalau ada yang baru-baru. Bagaimana sikap kita bila imam membaca kunut untuk sholat subuh? Ini sudah berapa kali ditanya. Ikut saja nggak apa-apa. Insya Allah niatkan dengan kunut nazilah, kan gitu. Karena orang kunut juga itu khilaf diantara ulama tentang masalah ya boleh atau tidaknya. Karena ada hadis yang dipegangi, karena banyaknya hadis juga itu tidak disalahkan pada saat Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu dikerjakan. Apakah bacaan salam dalam tahiyat itu dialog antara Nabi SAW kepada malaikat? Apakah riwayat ini terjadi pada saat Nabi Isra Mi'raj? Saya nggak tahu nih. Apa yang dimaksud di sini saya belum mengerti. Tapi yang jelas bacaan tahiyat sama dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Itu memang diperintahkan Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca. Saat orang Islam atau Muslim pasti semua masuk surga. Bila dosa-dosa yang sudah diazab di neraka, bagaimana dengan muslim yang mengubah kodratnya seperti waria, gay, lesbi? Apakah mereka setelah masuk neraka akan dimasukkan ke surga juga? Setahu saya iya, akan masuk surga juga insya Allah. Walaupun mereka mengubah ciptaan Allah berarti dosa besar kan? Selama mereka tidak melakukan perbuatan kufur, itu tidak sampai pada kufur, tapi keluar dari kodratnya. Itu perbuatan dosa-dosa besar, lesbian, homoseksual dan seterusnya, ini adalah sama dengan zina, perbuatan dosa besar dihukum. Tapi Allahu alam bagaimana siksaannya nih, luar biasa dahsyatnya, kita nggak tahu. Saya pernah berikan gambaran, ambil korek gas, bakar aja jari sendiri, 5-10 detik sudah memar, 1 menit matang tangan kita. Gimana kalau 1 badan dibakar? Bagaimana kalau 1 hari di akhirat 1000 tahun waktu dunia? Berat, gitu kan? Ya mereka disiksa dulu tentunya. Akan keluar semua orang dari neraka yang dalam hatinya ada tertinggal seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Itu hadis sahih. Sampai sebagian ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat penyelamat yang luar biasa. Apa kiat-kiat supaya harta itu menjadi berkah? Rajin bersyukur, sedekahkan, gitu kan? Kemudian ya ikutkan dengan menikmatin yang halal,
dan meninggalkan yang haram. Dan saya sarankan penyanyi insya Allah, Masya Allah, ini satu lipat begini ada 10 kertas. Baik, kita tunda dulu yang ini supaya tahu nanti ke depannya yang saya baca yang kecil-kecil dulu ya. Kapan kita mengangkat jari telunjuk pada saat tahiyat? Ulama berselisih pendapat tentang masalah dari awal atau di syahadatnya, dan dua-dua punya dalil. Dua-dua memiliki dalil bahwasanya Nabi SAW mengangkat jari di tasyahud, begitu hadisnya. Tinggal ulama berselisih ini kapan yang dimaksud, di awal kah atau pada saat tahiyat, pada saat mengucapkan syahadat, gitu kan? Ini khilaf antar ulama, tapi hadisnya mereka kembali kepada satu hadis. Menurut saya tidak usah dipermasalahkan insyaallah. Saya pernah punya HP BlackBerry hasil nemu Ustaz. Ketika itu ayah saya yang menjumpai dan langsung mematikan HP-nya dan saya pakai HP itu hingga rusak Ustaz. Saya ingin kembalikan HP sudah rusak, apakah bisa? Nah, ini saya baca apa adanya ya. Apakah bisa saya sedekah seharga HP itu dan saya niatkan untuk orang tersebut? Ya tentu saja ini semoga Allah berikan hidayah dan mengampuni ayah anda ya. Perbuatan yang salah itu mencuri namanya. Mengambil HP langsung mematikan berarti sudah niat tidak benar. Walaupun niatnya memberikan kepada anak, ini perilaku yang salah, ini dulu berdosa. Yang harus diingatkan kepada ayah kalau itu perbuatan yang salah. Anda sendiri, kalau ayah anda tahu di mana tempat dulu ditemukan atau tahu kira-kira pemiliknya, siapa tahu, maka dikembalikan. Kalau enggak, maka boleh disedekahkan dengan nilai harga BlackBerry itu. Allahu a'lam. Ustaz, anak baru lulus kuliah sudah hampir 1 tahun belum dapat kerja. Anak rencana mau kerja sebagai pramugara. Apakah tidak apa-apa anak potong jenggot sampai klimis? Dan apabila maskapai itu menyediakan wine atau alkohol tidak apa-apa? Dan apabila anak kerja di kantor atau pertokoan yang diharuskan dipotong dan membersihkan jenggot, apakah dibolehkan karena udzur tersebut? Cobalah cari pekerjaan yang tidak melanggar sunnah ya. Saran saya itu. Jadi subhanallah banyak sekali ikhwah justru pada saat mereka bekerja dan mereka terganggu dengan larangan-larangan seperti ini, mereka malah mau keluar. Ini anda terbalik sekarang, mau kerja dengan mengorbankan jenggot kan itu. Orang lain enggak, dia pelihara jenggot setelah bekerja lalu tinggalkan kerjaan justru karena disuruh potong. Ini saya lihat unsur timbal balik yang semestinya tidak terjadi ya. Mestinya anda mumpung belum bekerja coba cari pekerjaan yang memang tidak melanggar sunnah Nabi. Ini lebih baik, Allahu a'lam. Karena saya sudah pernah jelaskan, jauh lebih baik kalau kita maksimal dalam mengerjakan ibadah, jauh lebih baik. Dosa itu, pelanggaran agama itu, seperti tembok rumah yang jebol, masuk angin dingin. Mana yang lebih efektif? Kita pakai selimut atau kita tutup lubangnya? Hah? Masih hidup gak ini? Pakai selimut atau tutup lubangnya? Nah, itu yang penting. Banyak teman-teman dia cuma pakai selimut, kan itu, paham bahasanya ya. Jadi dia cuma pakai selimut sehingga setiap saat masih tetap kena angin. Jadi setiap temannya ngomong terpengaruh lagi, sedikit tersingkap selimutnya dingin lagi. Masalahnya masih terbuka nih, masih masuk angin-angin. Ini tempat kerja, fasilitas, tutup pintu maksiat, selesai. Rezeki Allah yang kasih. Saya sarankan teman yang bertanya tadi coba nonton ceramah saya di YouTube masalah rezeki. Itu sudah cukup banyak teman-teman yang upload di YouTube terakhir, termasuk tablik akbar di Solo, kemudian juga tablik akbar kemarin di Aceh dan seterusnya. Mereka shooting dan mereka upload tuh, bisa diangkat. Saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu, bisa dilihat maksud saya. Maka insya Allah itu akan ada jawaban-jawaban yang bisa lebih memotivasi anda untuk hati-hati. Insya Allah rezeki sudah Allah tentukan, tidak usah khawatir. Bolehkah menghindari komunikasi dengan banyak orang? Contoh mematikan HP dengan niat ingin menyendiri untuk memperbaiki diri. Boleh saja. Tapi ada hadis Nabi SAW. Tentu kalau anda menghindar dari orang-orang yang buruk itu positif. Tapi kalau menghindar, mematikan untuk tidak bekerja, tidak beraktivitas, ini tidak benar. Karena Nabi SAW mengatakan manusia yang baik adalah manusia yang berbaur dengan manusia yang lainnya. Itu manusia yang baik, berbaur memang. Dia sabar dengan cobaan yang datang dari mereka. Dia sabar dengan godaan-godaannya, itu pahalanya lebih besar. Karena sabar terhadap godaan maksiat itu pahala sendiri ya. Pahala sendiri itu. Kita digoda untuk melakukan buat maksiat lalu kita bertahan, tidak mau. Maka itu pahala sendiri, tidak didapatkan bagi orang yang menyendiri.
Tapi kalau Anda untuk bermuhasabah, mau hafal Quran dulu, saya mau matikan, saya cuma nyalakan di waktu tertentu jam sekian sampai jam sekian, itu boleh saja, mengatur, itu malah bagi. Itu malah positif dibandingkan orang yang sibukkan diri 24 jam, bangun tidur HP, mau tidur HP, luar biasa, biar lagi makan sambil ngunyah, buka HP. Ini apa ini? HP-nya juga mau ikutkan makan. Kira-kira kalau lagi makan bisa terima telepon, tidak ada orang gitu, sambil ngomong. Apa ini? Makan dulu, selesaikan, baru telepon gitu kan. Sudah kelebihan luar biasa. Kita diwajibkan menyantuni anak yatim. Bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Anak yatim tentu banyak caranya. Di antaranya kita mensponsori mereka, menyiapkan kebutuhannya gitu kan, kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, pakaian, biaya sekolah. Kita menjadi ayah angkat atau ibu angkat, itu termasuk. Atau ada di antara kerabat kita, mungkin ponakan, yang sering terjadi biasa, ayahnya dan ibunya kaya raya meninggal, anaknya masih kecil, dan itu kebetulan mungkin ponakan misalnya. Maka kita sebagai pamannya atau sebagai tantenya, tentu orang yang paling berhak untuk mengelola harta anak yatim tersebut. Maka ini sama juga dengan menaungi. Di sini tidak boleh kita memakan harta anak yatim tersebut kecuali untuk kebutuhan dasar, membayar listrik, kebutuhan dia dan seterusnya. Kalau sudah besar dikembalikan hartanya. Ini juga termasuk menyantuni mereka. Bagaimana cara membagi waktu yang adil untuk dua istri? Mulai lagi nih. Ini siapa yang suka cari gara-gara ini? Hah? Misal istri yang ketika sakit, apa ini? Sedang jatahnya, gilirannya ada pada istri pertama. Bolehkah kita pergi ke tempat istri yang kedua? Kalau hanya sekedar menjenguk boleh. Tapi jatah malam mabit wajib. Saya sudah bilang, orang yang poligami siap tidak tidur. Ya. Haknya istri itu mabit. Jadi kalau dari istri pertama ini sudah malam ngobrol, nginap, dia bilang, saya masih butuh ngobrol, temanin. Besok malam, ini pagi bekerja sampai maghrib. Terus istri kedua bilang, saya juga mau ditemanin ngobrol, resiko. Siapa suruh poligami? Mau enaknya aja gimana? Kalau sakit jenguk, penuhi kebutuhannya. Sampaikan pamit kepada yang pertama yang tidak sakit, saya akan lihat saja, itu tidak apa-apa. Dan usahakan kejujuran, selalu kejujuran, jangan pernah sembunyi apa-apa. Menyembunyikan sesuatu apalagi dusta itu akan jadi penyakit, bumerang, nggak perlu. Saya akan ke sini, kenapa gini-gini? Ini Allah yang perintahkan, kembalikan kepada hukum Allah. Saya akan lihat orang sakit, nggak bisa, gitu kan? Kalau kau mau silakan jenguk sama-sama. Itu hal-hal mendasar yang mesti dilakukan. Di web khalidbasanamamp3.com bagian Bulughul Maram hadis 760 tentang haji tidak bisa di-download Ustaz. Nah ini ke Pak Diarto nanti ya. Masalah MP3 silakan kembali ke beliau. Ini yang mana saya mau baca nih. Ustaz, jika ada yang hamil di luar nikah, apakah boleh dinikahkan dalam keadaan hamil atau harus menunggu masa iddah? Tidak ada masa iddah bagi orang berzina. Iddah itu bagi orang yang sudah jadi istri sah lalu terceraikan. Jadi ini lebih afdal dia tidak menikah, lebih afdal. Yang saya tahu pendapat begitu. Kemarin saya sempat tanyakan ke beberapa masyayikh yang mengajar di Masjid Nabawi, bagaimana sih sering datang pertanyaan nih, kalau yang nikahi dia laki-laki yang menghamilinya. Maka ada saya dibukakan buku fikih oleh salah seorang teman dekat saya, sekarang beliau mengajar di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan, ini Khalid, saya temukan bahwasanya ada pendapat dari Hanafiyah yang membolehkan menikah kalau sama laki-laki itu, ya, laki-laki itu juga. Tapi ini pendapat yang lemah sekali, pendapat yang lemah. Karena kalau dibuka ini, maka akan jadi senjata kayak sekarang, ya kan? Orang tuanya nggak setuju, hamil dulu di luar nikah, pasti dinikahkan, jadi senjata. Makanya jumhur ulama mengatakan tidak boleh, wanita hamil tidak boleh dinikahi, gitu kan? Walaupun sama laki-laki itu, kecuali sudah melahirkan. Apabila anak dari hasil zina tersebut dibuat akte kelahiran, apakah boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya? Setahu saya tidak boleh, karena tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma kalau dari hasil zina. Ini jelas pendapat disepakati oleh 4 madhab. Ustaz, bagaimana sholat qobliyah subuhnya wanita? Apakah harus mengikuti seperti laki-laki di antara azan dan iqamah atau tidak? Karena seorang wanita kan tidak sholat berjamaah. Jadi bagaimana Ustaz? Setahu saya tetap sama antara azan iqamah. Makanya dengarkan azan. Antara azan iqamah prediksinya kita sudah misal 5 menit sholat pada saat itu, karena kalau sudah iqamah subuh nggak boleh lagi sholat sunnah, gitu kan? Yang dibolehkan itu cuma dikecualikan oleh ulama 3 jenis sholat sunnah: sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, dan juga sholat
jenazah. Ya, ini yang dibolehkan. Kalau selain ini setahu saya tidak dibolehkan. Apakah wanita dibolehkan mengikuti program KB karena faktor usia yang sudah 40 tahun? Boleh. Bukan cuma sekedar, bukan karena hanya 40 tahun, tapi yang jelas dia boleh ikut program. Selama memang bahan-bahannya itu bahan halal, ya bukan bahan yang haram. Apakah benar Ibnu Sayyad adalah Dajjal? Pendapat yang kuat mengatakan bukan dia. Walaupun dia mirip. Ibnu Sayyad ini ada satu turunan Yahudi. Kalau teman-teman belum tahu, di zaman Nabi SAW mirip sekali sama Dajjal. Itu kan mirip sama Dajjal, turunan Yahudi, bentuk tubuhnya, warna kulitnya mirip Dajjal. Dajjal itu orang yang kekar, kulitnya berwarna kehitam-hitaman gitu kan. Dan subhanallah di akhir hidupnya itu mata sebelah kanannya rusak gitu kan. Tapi dia sempat masuk Islam setelah itu. Jadi di zaman Nabi SAW hidup dia belum masuk Islam, jadi tidak jadi sahabat. Tapi di zaman sahabat, zaman Abu Bakar masuk Islam dia. Dan pernah dia ikut haji. Maka waktu dia duduk sama Ibnu Umar bersebelahan, Ibnu Umar bilang, saya ketemu sama Ibnu Sayyad dan dia duduk di sebelah saya. Saya belum pernah merasa tidak nyaman seperti waktu itu. Lalu Ibnu Sayyad berkata kepada saya, wahai Ibnu Umar, apa kau dengar orang-orang bicara tentang saya? Orang bilang saya ini Dajjal. Kalau emang saya benar Dajjal, bukankah Nabi SAW bersabda bahwasanya Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah? Saya masuk di Madinah, saya lahir di Madinah, bagaimana bisa saya dikatakan Dajjal? Bukankah Nabi SAW mengatakan Dajjal nggak punya keturunan? Saya punya anak 5 sekarang, gitu kan? Dari mana ini, gitu kan? Nah berarti memang di sini indikasinya dia bukan Dajjal, gitu kan? Ibnu Umar mengatakan benar juga nih dari statement dia betul, karena memang kan ciri-cirinya tidak masuk Madinah dan Mekah, gitu kan? Tapi sempat Ibnu Umar berkata di akhir riwayat, mengatakan, tapi kalau seandainya kau terpilih dari Dajjal, kau mau nggak? Kata Ibnu Sayyad, kalau saya ditawarkan saya tidak nolak. Nah maka di situ Ibnu Umar mengatakan, semoga Allah membinasakanmu, ditinggalkan gitu. Artinya dia mau dari Dajjal, ini kan luar biasa, bagaimana sudah muslim begitu pikirannya. Tapi yang pendapat yang kuat, walaupun banyak riwayat yang seakan-akan menunjukkan dia, tetap saja pendapat yang kuat mengatakan bukan dia. Dajjal itu sendiri, gitu kan? Memang dia makhluk yang sudah Allah siapkan nanti di akhir zaman. Ustaz, saya mau tanya, sampai berapa bulan bayi disunnahkan akikah? Kalau sudah lewat, apa sebaiknya diniatkan untuk kurban saja, sedangkan orang tuanya belum kurban? Sekarang anaknya sudah berumur 4 bulan. Tentu saja yang paling kuat pendapat itu mengatakan hari ke-7, gitu kan? Hari ke-7 paling afdal. Kalau dia bisa lakukan, maka lebih baik. Pendapat pertama dari para ulama mengatakan kalau lewat hari ke-7 lupa atau tidak, gitu kan? Mampu atau tidak mampu berarti dianggap dia sudah gugur kewajibannya. Kalau lewat hari ke-7, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan saya cenderung dengan pendapat kedua secara pribadi ya. Kalau ulama mengatakan afdaliyahnya hari ke-7. Tapi kalau dia lupa, dia tidak mampu, dia boleh lakukan kapan saja. Maka saya sarankan pendapat kedua yang dipegangi, 4 bulan diakikahkan anaknya. Dan juga saya sarankan begini, jangan dipertemukan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sering kali pertanyaan muncul nih, kalau tiba Idul Adha selalu mengatakan, Ustadz saya Idul Adha dulu, kurban dulu, atau saya akikah. Kenapa harus dipertemukan sih? Ya masing-masing lah dikerjakan gitu kan. Kalau memang mau akikah ya akikah, mau kurban ya kurban, jangan dipertemukan. Sama waktu saya tekankan kemarin, dianjurkan puasa 9 hari awal bulan Zulhijjah. Nanti tanggal 14 September sampai tanggal 23. Kita dianjurkan puasa 9 hari oleh para ulama karena fadilah 10 hari awal bulan Zulhijjah, gitu kan. Maka ada yang tanya sama saya diantara ibu-ibu, WhatsApp ke saya, Ustadz, mana yang lebih baik, saya puasa 9 hari itu atau saya bayar utang Ramadan? Kan tidak ketemu gitu. Jadi nggak usah dipertemukan dua ibadah seperti itu, jadi lakukan aja. Kalau pas lagi 10 awal Zulhijjah ya kerjakan puasa Zulhijjah. Ada kesempatan lain kita bayar utang Ramadan, karena Ramadan masih lama sampai bulan Sya'ban. Menurut syariat Islam, lebih afdal mana, bekerja di kampung dengan merantau? Bekerja di kampung atau merantau gitu ya. Saya tidak pernah tahu ada perbedaannya. Tapi Imam Syafi'i pernah berkata dalam pepatah syairnya, wasafir fafis safari khamsu fawaidin. Berangkatlah kamu, musafirlah, cari pengalaman gitu kan. Bekerja ke apalah, keluar kota kamu. Karena itu akan mendapatkan 5 manfaat. Kata beliau, wasafir fafis safari khamsu fawaidin. Kemudian beliau mengatakan lanjutannya itu, ini soalnya sudah cukup lama saya lupa syairnya ya, tapi
ilmun wa adabun, sebentar saya lupa. Tapi yang jelas dikatakan itu ada ilmu, engkau dapat ilmu, engkau dapat adab, dan engkau dapat sahabat yang dekat, serta engkau akan mendapatkan pengalaman. Ada lagi satu, saya lupa, mohon maaf, saya tidak teringat, tapi syairnya masyhur sekali. Kalau dari syair Imam Syafi'i ini berarti kita dianjurkan memang safar, gitu kan, merantau. Tapi kalau di kampung halaman kita sudah Allah bukain, alhamdulillah, sudah sukses, sudah segala, ya cukup kan, tidak ada masalah. Toh dunia akan kita laluin, mau hidup dimanapun itu tidak ada masalah. Di surga itu yang kita nyesal kalau tertinggal derajat, kalau di bumi nggak ada masalah. Pernah mendengar hadis mengenai memotong rambut yang kurang lebih bunyinya, potonglah seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Yang mana yang mau saya tanya, apakah memotong itu harus sama panjang atau tidak? Setahu saya hadis ini memang menjelaskan, hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan tentang dianjurkannya setiap muslim memotong rambut yang sama panjang. Jadi tidak boleh misalnya di sini botak, di sini ada gitu, di sini botak, sini ada gitu. Yang sering dibuat-buat itu nggak boleh. Jadi sama rata. Dalam Islam itu dianjurkan, Nabi SAW menganjurkan agar semua muslim memotong rambutnya sama rata, ya. Jadi nggak usah gila-gilaan ikuti pemain bola, ikutin apa, itu nggak perlu. Kalau memberi uang kepada karyawan ana, bolehkah diniatkan sebagai sedekah? Misal ana memberikan uang ke karyawan ana karena anak karyawan ana sedang sakit, jadi untuk membantu biaya pengobatan. Tentu saja boleh sedekah. Bahkan kalau kita punya zakat mal dan dia memang termasuk orang yang tidak mampu, itu boleh dialokasikan kepada mereka. Pada saat Anda menjual rumah, ada pihak atau orang yang minta fee, padahal orang tersebut tidak ada jasa apa-apa. Tapi karena orang tersebut terus-terusan minta, bolehkah Anda kasih uang tapi Anda niatkan untuk sedekah? Boleh saja, tidak ada masalah insya Allah. Ustaz, dulu sebelum Anda kenal dakwah sunnah, Anda pernah melakukan pacaran. Setelah Anda kenal dakwah ini, akhirnya kita sepakat untuk menikah. Tapi ketika diutarakan kepada orang tua dia, tidak mengizinkan karena perbedaan manhaj. Tolong nasihati saya Ustaz, karena beberapa kali saya istikharah, saya masih bermimpi tentang dia. Jadi pertama, kalau kita minta petunjuk sama Allah, kalau istikharah itu dianjurkan untuk tidak ada kecenderungan, kosongkan dulu pikiran dari itu. Jadi kalau mau betul-betul dapat ya istikharah hasilnya, itu nggak boleh ada kecenderungan, kosongkan hati dari itu. Karena biar kita istikharah bagaimanapun, kalau ternyata kita sudah tergila-gila sama dia, percuma, gitu kan? Pasti akan ke situ-situ terus. Ya. Jadi tidak bisa. Kalau mau istikharah berarti minta petunjuk, betul-betul murni minta petunjuk. Apa yang ada datang dalam petunjuk, baik mimpi, kecenderungan, informasi buruk atau baik, itu sudah berita berarti dari Allah. Harus kita jeli menangkapnya. Kalau saran saya, Allahu alam, istikharah ini dimurnikan niatnya, kemudian coba istikharah lagi malam ini. Kalau Allah SWT berikan kecenderungan masih ada, dan itu mimpinya juga positif, maka silakan coba ya minta berdoa sama Allah agar diangkat penghalang-penghalangnya, misal orang tuanya bisa dilunakkan dan seterusnya, gitu kan. Kalau tidak, maka harus berbesar hati. Tidak harus berarti dulu pernah pacaran kemudian harus dinikahi, tidak harus ke situ, gitu kan. Tapi kalau memang kecenderungan ada, ya dilakukan upaya semaksimal mungkin. Kita selama masih belum jadi istrinya orang, masih bisa kita kan berusaha, gitu kan. Istilahnya begitu. Apakah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi 70 kali adalah hadis yang dhaif? Ia didaifkan oleh para ulama. Ada beberapa, dia memiliki banyak riwayat, banyak sekali riwayatnya. Kalau tidak salah lebih dari 4 atau 5 riwayat berhubungan dengan hadis ini. Tapi semuanya rata-rata lemah. Ada yang menolak total hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini bisa dipegangi, ya, tetapi dia secara makna. Umumnya dikatakan oleh ulama dhaif, memang lemah hadis ini. Lima-limanya kalau nggak salah semuanya lemah. Bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang menikah tanpa mendapat restu ibu, namun alasan ibu karena hal yang syar'i, bukan karena hal yang syar'i? Setahu saya tidak ada masalah insya Allah ya, karena orang tua itu tidak boleh mencampuri sampai ke masalah pernikahan. Jadi tidak boleh juga sebagai orang tua, mungkin ya teman-teman yang hadir di sini satu waktu nanti Anda juga insya Allah kita akan tua semuanya, dan anak-anak juga nanti akan besar dan mereka akan menikah. Kita sebagai orang tua tidak boleh mencampuri pernikahan anak-anak kecuali memberikan saran.
Kalau memang sudah ada orang yang cocok, yang agamanya baik, kita nggak boleh egois. Biarkan mereka jalan. Kita kan sudah tugas amanah memelihara mereka hanya sampai mereka menikah. Setelah menikah sudahlah. Terutama anak perempuan ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang punya anak perempuan dan dididik dengan baik secara agama sampai menikah dijamin baginya surga. Udah lepas tangan, lebih baik, gitu kan? Itu lebih baik, nggak usah ditahan, nggak usah menjadi penyebab akhirnya anak-anak kita jadi terbengkalai dan tidak menikah. Tentu saya sarankan ini, apalagi di sini pertanyaan sudah menikah, tetap mencari ridho ibu, tetap berusaha untuk bisa merangkul ibu, meminta ridhonya, itu tetap saja, gitu kan? Tapi apakah nikahnya sah? Sah. Karena tidak ada syarat ibu harus setuju, gitu kan? Tapi yang harus mengiyakan pernikahan kalau anak perempuan ayahnya, gitu kan? Ayahnya. Ayah dan ibu akan terlepas ya, dari masalah permintaan persetujuan ini kalau mereka menolak tanpa udzur syar'i. Ya, tidak ada udzur syar'i. Mereka nolak hanya karena ini terlalu anulah, nggak usah. Dianggap ini laki-lakinya terlalu alim atau apalah. Ya perempuannya jilbabnya terlalu besar dan seterusnya ditolak, maka itu bukan udzur syar'i, boleh tetap dilakukan dan itu bukan berarti durhaka dengan orang tua. Apa yang dimaksud dengan dakwah sunnah sudah saya jelaskan tadi. Apa hukumnya saya menjalankan tugas kuliah pada jam kerja kantor? Ya itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau fasilitas kantor memang sudah disepakati ini fasilitas kantor, untuk kerjaan kantor nggak boleh, kecuali memang Anda sudah bicara. Ini pada saat saya lagi lowong nih, jam 1 sampai jam 2 memang ada waktu istirahat, atau jam 12 sampai jam 1. Selain makan siang 15-20 menit misalnya dipakai, masih ada 40 menit, bisa nggak saya kerjain tugas kuliah saya? Dibahasakan sama pimpinan Anda. Kalau dia bilang, oh nggak apa-apa, selama masa istirahat nggak apa-apa, ya sudah. Tapi tidak boleh fasilitas kantor dipakai untuk umum, nggak boleh kecuali izin. Nggak boleh pulpen dibawa pulang ke rumah, dibagi-bagi untuk ponakan, bawa buku, amplop dibawa pulang, ini semua nggak boleh. Haram. Gimana caranya? Fasilitas kantor nggak boleh. Bagaimana cara yang baik untuk mengajak teman atau saudara ke kajian sunnah? Tawarkan saja. Cuma tugas kita menawarkan. Selebihnya kita tidak punya kewenangan lagi. Bolehkah menghadiri pernikahan non muslim? Saran saya jangan. Saran saya jangan. Karena itu acara ritual. Itu acara ritual. Sebaiknya jangan. Tapi kalau dia lagi sakit, bolehkah kita jenguk orang non muslim? Boleh. Kalau sakit, Nabi SAW pernah menjenguk anak Yahudi yang sakit kan? Boleh kalau sakit. Atau dia lagi butuh kita berikan, gitu kan? Ada sesuatu yang dibutuhkan, rumahnya lagi banjir kita bantu, itu nggak masalah. Jangan berhubungan dengan masalah ibadahnya. Pernikahan berhubungan dengan ibadah. Saya punya penyakit sinusitis dan dianjurkan untuk operasi. Namun operasinya menggunakan alat yang namanya apa ini? Choter. Alat ini digunakan untuk memotong daging di dalam hidung agar tidak terjadi pendarahan di dalam hidung. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ini disebut dengan penyembuhan dengan api atau besi? Setahu saya nggak ada masalah. Ini soalnya memang kalau dibutuhkan untuk operasi itu tidak ada masalah. Karena di zaman para sahabat dulu ada penyakit yang pernah saya ceritakan itu gargarina yang sampai harus diamputasi kaki misalnya kan, dipotong. Dan itu dibolehkan, tidak ada sahabat yang menanggapinya karena memang kalau tidak maka akan berbahaya bagi dia. Setahu saya tidak ada masalah insya Allah. Ustaz, bila kita tertinggal sholat berjamaah dengan imam tapi tetap ke masjid, apa kita juga melaksanakan sholat jamaah? Karena ada kaidah yang mengatakan tidak ada sholat jamaah bila sholat telah dilaksanakan dengan imam tetap. Apakah kaidah ini benar? Tentu saja tetap, kalau sholat berjamaah ada kita sholat berjamaah, tetap saja. Kaidah ini bukan seperti itu yang saya fahami ya. Kaidahnya adalah tidak ada sholat berjamaah dengan tidak ada dua imam dalam satu sholat. Jadi kalau ada lagi sholat berjamaah di sana, kita ikut di sana, jangan buat jamaah baru. Itu ada kaidahnya yang saya tahu. Tapi kalau sholat terlat kemudian berjamaah itu dianjurkan. Hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, ada sahabat masuk ke masjid kemudian telat sendirian. Waktu dia mau takbir Nabi bilang sebentar, siapa yang mau bersedekah? Lalu Abu Bakar berdiri mengatakan saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat dengan dia. Berarti Nabi suruh dia berjamaah kan? Itu dibolehkan. Tetap mendapatkan fadilah itu. Berapa persen zakat yang wajib kita keluarkan ketika menjual rumah? Kalau penjualan rumah dan harta yang diinvestasikan dan yang ditabung itu nanti 1 haul, 1 tahun baru dikeluarkan, diakumulasi dengan total harta kita. Diakumulasi dengan total harta.
Jadi nggak ada begitu laku langsung mengeluarkan zakat, itu nggak ada. Misal haul kita dari Ramadan ke Ramadan atau Januari ke Januari, maka apapun yang kita dapatkan, misalnya bulan Syawal jual rumah 3, bulan Zulhijjahnya misalnya transaksi mobil untung, kemudian mungkin bulan Muharramnya rugi dan seterusnya, terus berkecamuk, dibiarkan sampai nanti bulan Ramadan akan datang, baru kita tutup buku. Kalau ada harta yang tersimpan, dilihat nisabnya sampai nggak 85 gram emas, ada sampai dikeluarin zakat 2,5%, tidak, bangkrut rugi nggak ada zakatnya. Jadi kalau dikeluarkan pun pada saat keuntungan, pada saat terjual itu hanya sekedar sedekah, bukan zakat namanya. Bolehkah kita mengucapkan salam sambil mengangkat tangan? Saya tidak tahu, tidak pernah melihat, tidak pernah menemukan dalil ya. Tapi insya Allah ini tidak ada masalah. Kalau memang kita mau, biasanya angkat tangan itu kan memberikan isyarat supaya dia lihat ke arah kita ya. Tapi kalau memang mengangkat tangan itu dianggap adalah hal yang diperlukan, maka itu sesuatu yang biasa saja. Insya Allah tidak apa-apa. Bolehkah kita berkurban diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal? Ini khilaf diantara ulama. Beranjak daripada hadis yang Nabi SAW mengatakan ini waktu beliau mau sembelih kambing, ini untukku dan umatku yang belum ya berkurban. Ada pendapat yang mengatakan ini maksudnya adalah umat Muhammad SAW yang masih hidup, ya kan? Yang masih hidup, sehingga yang tidak punya kemampuan berkurban, Nabi sekalian berkurban untuk mereka. Dan pendapat ini mengatakan ini khusus untuk Nabi SAW. Jadi Nabi saja yang lakukan, orang lain tidak bisa lakukan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya ini dia maksud adalah semua umatnya yang hidup atau yang meninggal. Karena sabda Nabi SAW ini untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Umatku sini masuk yang sudah meninggal atau yang masih hidup, gitu kan? Di sini dibahasakan lebih global. Ini pendapat yang kedua. Maka dari sini mereka mengatakan boleh menyembelih untuk orang yang sudah meninggal. Saya tidak melihat ini sebuah perkara yang harus diributkan. Allahu a'lam, karena saya melihat dua-duanya beranjak daripada dalil yang sama, gitu kan? Dan saya sudah bilang kaidahnya tadi, selama ada dalilnya kita boleh berpegang teguh padanya. Jadi kita mengucapkan salam namun tidak ada yang jawab. Bolehkah kita menjawab salam kita sendiri? Setahu saya tidak perlu, ya, tidak perlu, karena memang kita diperintahkan hanya mengucapkan salam saja. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, pada saat imam melakukan takbir kedua, apakah makmum mengangkat tangan dan melafadzkan juga seperti sholat id, atau tidak mengangkat tangan dengan hanya melafadzkan saja? Salam dilakukan 1 atau 2 kali. Tentu ini khilaf lagi di antara ulama, dan ini memang khilafnya dengan hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW bertakbir di sholat jenazah 4 kali. Begitu saja hadisnya. Maka keluarlah pendapat ulama yang pertama mengatakan bertakbir berarti sama dengan takbiratul ihram. Nah, pendapat yang pertama ini mengatakan setiap takbir Allahu Akbar angkat tangan. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in di Mekah, mengatakan sholat jenazah dengan sholat id itu mengangkat tangan setiap takbir. Allahu Akbar, angkat lagi, Allahu Akbar, yang 7 kali takbir selain takbiratul ihram itu diangkat. Beliau mengatakan itu diangkat, gitu kan? Ini pendapat beliau sebagai ulama tabi'in yang terkenal. Maka berarti di sini diangkat. Pendapat kedua mengatakan takbir ini beda dengan takbiratul ihram. Ya, dianggap sholat jenazah pertama Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram. 3 takbir setelahnya adalah takbir sholatnya, gitu ya. Maka cukup mengucapkan dengan lisan. Dan ini sekali lagi karena kembali kepada hadis yang sama, bahwasanya Nabi SAW bertakbir 4 kali di sholat jenazah tanpa terincikan tentang tata caranya, maka berbedalah ulama tentang tata caranya. Tapi kembali kepada dalil yang sama. Setahu saya Allah alam yang seperti ini boleh dua-duanya, ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kalau terdapat perbedaan pendapat ulama di dalam satu hadis atau satu dalil, maka dianjurkan setiap muslim melakukan keduanya, diselang-selingkan. Seperti kasus misalnya orang kalau sujud, ya, mana lebih dulu, lutut atau telapak tangan? Selisih di antara ulama. Ibnu Qayyim mengatakan lebih baik seseorang selama dalilnya sama, karena dalilnya sama itu, gitu kan? Lebih baik dia menyelang-nyelingkan sehingga dia mendapatkan fadilah keduanya. Bagaimana hukum dalam syariat Islam usaha money changer? Setahu saya nggak ada masalah. Itu saya belum menemukan pendapat ulama yang melarangnya. Jadi masih dibolehkan insya Allah, karena memang memberikan nilai masing-masing. Ya, yang tidak boleh itu kalau tidak senilai, akan termasuk dalam bab riba. Tapi kalau senilai, memang 1 rupiah misalnya $1 14.000 memang nilainya seperti itu, maka itu tidak ada masalah. Ustaz, saya ingin bertanya beberapa hal. Bagaimana cara menjawab titipan salam? Misal ada seseorang yang mengatakan si fulan kirim salam untuk antum dan keluarga, bagaimana menjawabnya?
Yang saya tahu kalau kiriman salam begini ada pendapat dari kalangan ulama salaf kita, dia seakan-akan menerima salam memang. Maka dia mengatakan alaika wa alaihis salam, ya, untukmu dan untuknya salam. Ini pendapat yang pernah saya dapatkan. Apakah tulisan salam dalam SMS atau WhatsApp ataupun media sosial harus dibalas dengan tulisan juga walaupun kita sudah membalasnya dengan ucapan, sementara orang tersebut tidak tahu jika kita sudah membalas? Tentu saja boleh, nggak usah balas dengan tulisan. Yang penting sudah dibalas. Tulisan tadi saya bilang simbolik, bukan jadi tolok ukur. Untuk salam ya, diringkas atau ditulis lengkap itu bukan jadi tolok ukur, tapi tolok ukur adalah ucapan dan jawabannya. Apakah mengucapkan salam harus disertai dengan berjabat tangan? Tentu tidak saja, tapi berjabat tangan bagian daripada fadilah. Kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim berjabat tangan, maka pada saat mereka melepaskan tangan masing-masing, berguguran dan bersamaan itu dosa-dosanya. Jadi memang dianjurkan berjabat tangan itu. Apakah budaya cium pipi kanan dan kiri? Ya, apa ini? Antara sama ikhwan dan sama akhwat diperbolehkan dalam Islam? Tentu saja kalau sama jenis insya Allah nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Ini memang sering disebutkan dengan berpelukan. Di zaman Nabi SAW ada itu. Pada saat mereka datang dari safar jarak jauh, mereka berpelukan satu sama yang lain. Tapi untuk mencium pipi dengan pipi ini saya tidak tahu. Tapi Allahu alam selama ini saya lihat sih perilaku para ulama begitu. Perilaku para ulama seperti dan tidak ada dianggap sesuatu yang salah di situ. Kecuali orang cium dengan syahwat. Nah ini lain. Ini haram. Nah boleh. Ya. Tidak ada lomba kecuali memanah, pacuan unta dan pacuan kuda. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1700, An-Nasai 3585, Abu Daud 2774, 2574, Ibnu Majah 2878. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Apakah boleh kita melakukan perlombaan selain yang disebutkan di atas? Yang tentunya perlombaan tersebut tidak mengandung maksiat. Setahu saya boleh, boleh saja. Jadi makna hadis ini dianjurkan seseorang itu untuk meningkatkan keterampilannya dengan cara berlomba, ya, dengan cara berlomba. Karena Nabi SAW gemar menyuruh para sahabatnya untuk berlomba dalam beberapa praktek olahraga tertentu. Allahu alam, seperti gulat, memanah, melempar tombak. Tapi kalau kita berlomba dengan hal-hal yang tidak bau maksiat, insya Allah tidak ada masalah. Seperti gulat itu misalnya dikiaskan dengan bela diri. Kalau kita sekarang mungkin orang sparring untuk melatih keterampilannya semua itu insya Allah tidak ada masalah. Allahu alam, itu yang saya tahu. Mohon maaf ini yang lainnya saya tidak baca dulu, saya simpan untuk yang akan datang insya Allah. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.